Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala habibina nabi mustafa anbiyal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Lilis Karyawati SAG MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking. Baik, langsung saja yang pertama ya. Tak lupa kita sertakan rasa puja dan puji syukur kita atas nikmat yang telah diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kenikmatan kesehatan, kenikmatan bugar badan, atau kenikmatan kita berbicara seperti ini di depan kamera untuk melaksanakan sebuah tugas public speaking. Tersenyum juga termasuk sebuah kenikmatan. Bayangkan jika kamu sakit, berapa duit yang kamu keluarkan. Contoh kecil saja, sakit gatal, pasti kamu ke dokter, berapa uang yang kamu keluarkan? 100 kah? 200 kah? 1 juta kah? Maka tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ya, langsung saja, tak lupa kita sholawat serta salam kepada junjungan manusia yang sangat bermakna, baginda besar, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kejahilian hingga zaman terang benderang, yang telah membawa kita dari zaman masih zaman unta hingga zaman adanya motor Toyota, dari zaman kodok muter-muter hingga zaman komputer, bahkan sekarang berevolusi menjadi handphone, tablet, iPad, atau laptop. Ya, langsung saja kita kepada materi awal, yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Banyak kisah-kisah pada zaman sekarang, anak melantarkan orang tua, anak menaruh orang tuanya di panti jompo. Ada yang tahu panti jompo? Jika tidak tahu, panti jompo itu ada sebuah asrama atau sebuah tempat yang dimana isinya orang-orang sudah tua dirawat. Anaknya berkata kepada ibu, sebaiknya ibu di sana lebih terjaga kesehatannya, katanya, lebih jaga kepeduliannya, katanya. Tapi nyatanya ibu itu terasa sakit sekali, bahwasanya ibu itu sangat ingin dirawat oleh anaknya ketika tua nanti. Saya pun juga ingin nanti ketika sudah tua nanti ingin sekali dirawat oleh anak saya sendiri. Ya, sedih rasanya kalau berbicara tentang berbakti kepada orang tua. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman sekarang. Bahkan berbakti kedua orang tua itu sudah ditanamkan pada diri kita sejak awal. Selaku kita thalabul ilmu, utlub ilma minallah di Imam Mahdi, yaitu tuntutlah ilmu dari lahir hingga liang lahat, maka tidak layaknya tidak pantaskah kita untuk durhaka kepada orang tua yang telah kita melahirkan, yang sudah telah melahirkan kita dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 7, 8 sampai 9 bulan. Bahkan layaknya kita tidak pantas untuk durhaka kepada orang tua. Bahkan di surat Al-Isra ayat 122 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budun illa liya'buduni wa liwalidaini ihsana imma yablughan indaka kabiran ahaduhuma wa killahuma fala taqul lahumā awwala taharruhuma wa qul lahumā qawlan kariman. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul azim, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu jangan menyembah selain Dia,
dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingatlah kepada kedua orang tua. Di surat Al-Isra ayat 122 ini menjelaskan bahwasanya berbuat baik kepada orang tua itu sudah dituliskan dalam ayat suci Al-Quran, maka sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagaimana layaknya kita seorang berilmu untuk taat dan berbakti kepada orang tua. Jika salah satu di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kau sekali-sekali mengatakan kata ah. Contohnya ketika nak belikan ibu terasi, nanti dulu, janganlah sekali-sekali. Nak belikan ibu makanan, nanti, aku capek sekali, janganlah. Bisa ganti dengan kata-kata lain, baik ibu, nanti aku sana, aku ingin istirahat. Kan bisa seperti jangan tidak baik, itu sangat-sangat tidak baik, diharamkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu sekali-sekali mengatakan kata-kata yang tidak layak. Ibu ini sudah tua, masih saja ingin dirawat. Ibu ini gimana sih, gimana. Tidak ingatkah kamu ibu membawamu selama 6 bulan, 7 bulan, atau 9 bulan kah? Kau dibawa, dibopong, melewati teriknya matahari, melewati hujan, pergantian cuaca pun ibu rela bawamu kemana saja. Nah, ingatlah. Kalau cerita tentang orang tua ini saya ikut sedih juga ya. Mungkin itu saja. Lalu mungkin dalam hadis juga dikatakan bahwasanya ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW menanyakan, manakah yang wajib kami kuliahkan? Yaitu yang Rasulullah menjawab, yaitu qala ummuka summa qala ummuka summa qala ummuka. Yang terakhir baru ayahmu. Jadi ratukanlah ibumu di rumahmu. Bagaimana kau meratukan istrimu atau wanitamu sekarang? Ya, baru ayahmu. Mungkin minta doanya ya untuk ayah saya yang sudah ada. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Pesan saya, berbaktilah kepada orang tua selagi kamu masih ada dan mempunyai keduanya. Maka kelak nanti kamu akan menyesal jika mereka sudah tiada. Mungkin sekian dari saya. Apa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Janganlah kau sekali-sekali saja membentak kedua orang tuamu. Ingat, beliau mencari nafkah. Setetes keringatnya itu sangat berharga. Maka tidak pantasnya kamu itu mengatakan yang perkataan-perkataan yang tidak baik seperti kata membentak dan lain halnya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.